Pernah nggak sih ngerasa capek banget berjuang? Kayak hidup ini isinya cuma pertarungan terus-terusan gak ada habisnya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ngebahas sebuah ide yang meskipun kuno, tapi bisa jadi revolusioner buat kita. Seni mengalir. Ini adalah cara hidup yang menjanjikan penderitaan yang lebih sedikit dan kemudahan yang jauh lebih banyak. Yuk, kita mulai. Pertanyaannya sederhana, tapi coba dirasain. Pernah nggak merasa kayak lagi berenang lawan arus? Hidup rasanya berat banget, seolah-olah kita ini terus-terusan dorong-dorongan sama sesuatu yang nggak kelihatan. Nah, perasaan capek dan stuck inilah yang jadi inti pembahasan kita. Dan kita akan pakai satu metafora utama yang keren banget untuk ngebahas ini. Hidup itu sebuah sungai. Oke, jadi kita mau bahas soal melawan arus kehidupan. Sebenarnya apa sih itu? Coba pikirin deh, pernah nggak kamu marah-marah karena kejebak macet? Atau cemas setengah mati karena rencana yang udah disusun rapi, malah berantakan? Nah, semua perasaan itu cuma gejala. Gejala dari satu masalah yang lebih besar. Kita ini lagi bertempur. Bertempur habis-habisan melawan apa adanya. Kita terus-terusan ngelawan arus kehidupan. Coba kita bayangin bareng-bareng ya, kalau hidup ini memang sungai, dan semua sungai itu pasti mengalir ke lautan, terus apa gunanya kita mati-matian berenang ngelawan arusnya? Tujuannya nggak bakal berubah loh, lautan itu udah pasti di depan sana. Yang ada kita cuma buang-buang tenaga, capek sendiri, dan bikin perjalanan yang harusnya bisa dinikmati jadi menyakitkan. Dan rasanya jadi panjang banget. Oke. Jadi kalau bukan macetnya, bukan rencana berantakannya yang jadi masalah, terus apa dong? Nah, ini pertanyaan yang penting banget, yang ngebawa kita ke akar dari semua penderitaan. Jawabannya itu sebenarnya simple, tapi dalam banget. Masalahnya bukan apa yang terjadi sama kita, tapi perlawanan kita terhadap apa yang terjadi itu. Nah, ini dia kata kuncinya, perlawanan. Apa sih itu? Simpelnya, perlawanan itu adalah saat kita berusaha ngelawan atau nolak sebuah emosi, pikiran, atau situasi. Pertarungan di dalam diri kita inilah sumber sejati dari penderitaan. Jadi ingat ya, bukan rasa sedihnya yang bikin sakit, bukan rasa cemasnya, tapi pertarungan internal kita buat ngelawan rasa sedih dan cemas itulah yang bikin kita menderita. Ada satu kutipan yang keren banget buat ngegambarin betapa, ya, anehnya perlawanan ini. Dikatakan, penderitaan bukanlah emosinya, tapi perlawanan kita terhadapnya. Kita seperti tangan kanan yang melawan tangan kiri. Coba deh bayangin, tangan kanan berantem sama tangan kiri, siapa yang menang? Nggak ada. Siapa yang sakit? Ya, kita sendiri. Keduanya kan bagian dari diri kita. Nah, itulah yang kita lakukan saat kita ngelawan perasaan kita. Jadi, bedanya apa sih kalau kita melawan dibanding kalau kita menerima? Wah, beda banget. Kayak siang dan malam. Kalau kita terus-terusan melawan, hidup tuh rasanya kayak neraka. Kita kayak stuck, muter-muter terus di masalah yang sama, nggak ada jalan keluar. Tapi, begitu kita mulai menerima, hidup rasanya kayak surga. Kita jadi transparan, masalah dan emosi itu cuma numpang lewat aja, nggak nempel. Semuanya mengalir dan rasanya ringan banget. Terus, gimana sih cara kita biasanya ngelawan sungai kehidupan ini? Ternyata, kita punya dua senjata andalan nih. Yang pertama, kita bikin rencana yang super kaku. Yang kedua, kita ngebat banget sama keinginan. Nah, sekarang ayo kita bongkar bareng-bareng. Kenapa dua alat ini yang kita pikir bakal membantu seringkali malah bikin kita makin sengsara? Ada pepatah lucu tapi nyelekit banget yang bilang, kalau kamu mau bikin Tuhan ketawa, ceritain aja rencana-rencanamu ke dia. Ini benar-benar nunjukin ilusi kita soal kendali ya kan? Kita bikin rencana detail, sok tahu banget seolah-olah kita yang paling ngerti. Padahal, kita ini cuma ngelihat sepotong kecil dari puzzle raksasa. Seringkali, alam semesta ini punya rencana yang jauh lebih cerdas dan lebih baik buat kita. Jadi kenapa sih rencana kita sering banget gagal? Pertama, karena rencana itu datang dari pikiran kita yang terbatas. Pikiran kita itu cuma bisa kerja pakai data dari masa lalu, gak bisa lihat masa depan. Nah, ini yang paling penting. Pikiran yang sama, yang seringkali bikin masalah karena cemas dan terbatas, gak mungkin bisa jadi sumber solusi. Minta pikiran yang bikin masalah untuk nyelesain masalah ya sama aja kayak nyuruh maling buat jagain berangkas. Gak bakal bener kan? Oke, selain rencana yang kaku, ada alat kedua yang kita pakai buat ngelawan arus, keinginan. Kita sering banget bilang aku ingin ini, aku ingin itu. Tapi ada perbedaan yang gede banget antara keinginan yang datang dari perasaan kurang sama yang namanya intensi yang datang dari perasaan cukup. Nah, ngerti bedanya ini itu kuncinya. Alat yang kita pakai buat berlayar di sungai kehidupan ini penting banget loh. Coba bayangin, keinginan itu kayak perahu yang bocor. Kita sibuk banget ngeluarin airnya, fokus terus sama kebocorannya, sama kekurangannya. Nah, beda sama intensi. Intensi itu kayak kemudi.
Kita tetap bisa ngarahin perahu, tapi kita kerjanya bareng sama arus, bukan malah ngelawan. Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi bedanya keinginan sama intensi. Lihat nih di kolom keinginan, sumbernya apa? Rasa kurang, kondisinya selalu berjuang, capek. Dan yang paling parah, mekanismenya justru memperkuat fakta bahwa kita nggak punya apa yang kita mau itu. Sekarang kita tindak ke intensi. Sumbernya kelimpahan, rasa cukup. Kondisinya tenang, tahu aja. Intensi itu datang dari rasa bahwa itu udah terjadi. Makanya tindakannya jadi spontan, nggak pakai ngoyo. Dan hasilnya hampir pasti terjadi. Ini contoh paling gampang deh. Waktu kamu fokus banget mikir, aku pengen banget mobil itu, apa yang sebenarnya kamu katakan pada diri sendiri? Yang kamu fokuskan adalah kenyataan bahwa kamu nggak punya mobil itu. Getarannya, energinya, itu getaran kekurangan. Dan ya, itu justru ngejauhin mobil itu dari kamu. Terus gimana dong caranya kita pindah dari keinginan ke intensi? Ada langkah-langkah praktisnya kok. Pertama, sadari dan akui dulu perasaan pengen itu. Jangan ditolak. Kedua, coba deh rasain di mana letak sensasi kurang itu di badan kamu. Mungkin di dada, di perut. Nah, langkah ketiga, ini yang paling penting. Izinkan sensasi itu ada di situ. Jangan dilawan, jangan diusir. Cuma biarin aja. Nanti dia bakal kehilangan kekuatannya sendiri dan hilang. Setelah itu, barulah kita bisa bertindak dari tempat yang baru, tempat yang utuh. Nah, sekarang pertanyaannya, kayak gimana sih rasanya hidup kalau kita akhirnya berhenti ngelawan dan mulai ngikutin arus? Ini adalah sebuah pergeseran total. Pengalaman hidup kita bisa berubah drastis dari yang isinya perjuangan terus jadi penuh kemudahan. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Waktu kita berhenti melawan sungai, kita bukan cuma berhenti menderita loh, kita bakal sadar, ternyata sungai ini dari dulu selalu ngebawa kita ke tempat yang tepat, tempat yang kita butuhin. Ada kecerdasan yang lebih besar dari pikiran kita yang lagi ngebimbing kita. Aliran itu tahu tujuannya, bahkan saat kita sama sekali nggak tahu. Manfaatnya di kehidupan sehari-hari, wah, luar biasa. Masalah-masalah yang tadinya kayaknya buntu, tiba-tiba solusinya muncul sendiri. Kamu bakal ngerasa jauh lebih ringan, lebih enteng. Tindakan jadi spontan dan, tahu-tahu berhasil aja. Kamu tidur lebih nyenyak, ngerasa lebih berkelimpahan. Intinya, hidup nggak lagi soal berjuang, tapi soal dibimbing sama kecerdasan yang jauh lebih besar dari pikiran kita. Nah, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba tanya ke diri sendiri. Apa ya yang bakal kamu lepasin kalau kamu bener-bener percaya sama aliran sungai kehidupan ini? Beban apa, kekhawatiran apa, rencana kaku yang mana yang bisa kamu biarin pergi sekarang juga?